Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kif halak ya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Kif halak Rehan? Alhamdulillah nabi khair ya Ustaz. Sudah sekitar 1 bulan lebih sebenarnya kita jarang melakukan kegiatan seperti ini lagi, melakukan secara podcast. Ya benar. Terakhir Ustadz bersama dengan Habib dan Hadi podcast tentang Fudul bin Iyad ya, kalau tidak salah. Ya, Fudul bin Iyad. Mungkin sekarang siapa ya Ustadz? Insyaallah pada kesempatan kali ini dan episode kali ini kita akan membahas tentang seorang tabi'in yang bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini termasuk dari kalangan tabi'in. Ya. Beliau adalah salah satu penguasa dari kota Balakh. Ya, Balakh itu sekarang daerah Afghanistan, dulu Khurasan, namanya Khurasan. Di daerah Khurasan ada sebuah kota yang bernama Balakh. Nah, hari ini namanya berada di negara Afghanistan, daerah tersebut. Nah, jadi Ibrahim bin Adham ini adalah seorang raja di daerah Balakh, di wilayah Balakh. Dan ternyata setelah ditelusuri, ya semakin ke atas, maka Ibrahim bin Adham ini masih satu jalur keturunan dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Lalu kemudian ternyata dari sebuah mimpi, Ibrahim bin Adham bermimpi, dari mimpinya itu akhirnya beliau merasa menjadi seorang raja, seorang penguasa yang setiap hari bisa memerintah, setiap hari bisa mengatur, setiap hari bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu tidak membuat dia menjadi bahagia. Maka dari mimpi tersebut dia beristikharah. Maka hasil istikharahnya, Ibrahim bin Adham memutuskan bahwa dia harus pergi meninggalkan kerajaan, pergi mengembara dan menjadikan dirinya benar-benar dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama mengembara, ya, Ibrahim bin Adham ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, ya, beliau bekerja ya, sebagai seorang kuli. Ya, bahkan dalam suatu riwayat disebutkan pernah suatu hari Ibrahim bin Adham itu menjadi kuli untuk mengangkut tepung-tepung di pasar, mengangkut tepung-tepung, lalu kemudian diberikan upah dengan tepung itu sendiri atau dengan makanan-makanan. Dan Ibrahim bin Adham menerima upah itu. Lalu dalam suatu riwayat disebutkan Ibrahim bin Adham pernah suatu hari di Mekah. Ya, beliau menjadi seorang kuli untuk memberikan air kepada para jamaah haji. Ya, maka beliau diberikan upah dengan upah makanan dan air tersebut, dan upah itu beliau bagikan kepada para murid-muridnya. Karena ternyata Ibrahim bin Adham ini mengembara, mencari hakikat diri dalam pengembaraannya itu, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ibadah dan tazkiyatun nafas. Itu tidak sendiri, ternyata bersama dengan murid-muridnya. Bahkan di suatu hari, ya, diriwayatkan juga Ibrahim bin Adham pernah menjadi seorang kuli dari pengusaha minyak. Maka beliau menuangkan suatu minyak dari ukuran besar pada ukuran yang kecil, lalu kemudian diberikan upah dari kerja beliau, baik itu berupa makanan atau uang. Lalu beliau bagikan juga makanan dan uang tersebut kepada murid-muridnya. Nah, itu Ibrahim bin Adham. Dan ternyata Ibrahim bin Adham itu meskipun beliau seorang pengembara, ya, beliau seorang yang cenderung kepada tazkiyatun nafas, maka orang-orang lebih kenal Ibrahim bin Adham itu orang sufi, ya, karena kecenderungan beliau kepada tazkiyatun nafas itu begitu kuat. Zikir, ya, beliau lebih condong pada zikir untuk menjernihkan hati. Nah, sehingga orang-orang zaman sekarang memandang bahwa Ibrahim bin Adham itu ulama sufi. Tapi kita lihat ternyata Ibrahim bin Adham itu tidak seperti orang-orang sufi yang terjadi hari ini. Ya, mereka fokus dengan ibadah zikir di masjid tanpa mereka bekerja. Ya, Ibrahim bin Adham tetap menegakkan punggungnya.
bekerja untuk menegakkan punggungnya menjadi kuli, dan beliau tidak malu dengan itu semua. Ya, dan beliau tidak menjadi seorang sufi yang meminta-minta mengadahkan tangannya, merepotkan orang-orang. Ya, tapi justru beliau meskipun melakukan pengembaraan tazkiyatun nafas beribadah, beliau tetap menegakkan punggungnya dengan bekerja. Ya. Kemudian Ibrahim bin Adham bersama dengan murid-muridnya, mereka berkelana, ya, mencari hakikat diri, tazkiyatun nafas, pergi ke berbagai negeri, ya, tidak hanya Mekah, tidak hanya Madinah, ke berbagai negeri, sampai akhirnya beliau berusaha untuk tidak dikenali oleh orang-orang. Maka setiap kali bertemu dengan orang yang dikenal, maka Ibrahim bin Adham selalu ingin menghindar, karena dikhawatirkan mereka tahu karena Ibrahim bin Adham adalah seorang raja. Karena khawatir ketika ketemu orang yang dikenal akan disuruh kembali, maka setiap kali bertemu dengan orang yang dikenal, Ibrahim bin Adham selalu menghindar. Dan Ibrahim bin Adham pula dalam pengembaraannya, ya, bukan hanya soal tazkiyatun nafas semata yang sebagaimana dikenal oleh orang-orang. Ternyata beliau juga dalam pengembaraannya beliau berdakwah, ya, beliau mengajar, lalu beliau juga belajar pada para ulama-ulama tabi'in terkenal di zamannya. Beliau berguru kepada Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin, beliau juga berguru kepada Imam Al-Amash, beliau juga berguru kepada Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini yang kita sebutkan itu adalah seorang ulama dan guru Ibrahim bin Adham yang menjadikan Ibrahim bin Adham lebih condong kepada tazkiyatun nafas daripada bidang-bidang yang lain seperti fikih, tafsir dan lain sebagainya. Nah, Ibrahim bin Adham lebih condong kepada tazkiyatun nafas. Nah, beliau juga mengajar kepada murid-muridnya tentang tazkiyatun nafas. Dan tidak hanya itu, ternyata Ibrahim bin Adham juga berjihad. Ya, beliau berjihad. Beliau seorang ulama dan juga mujahid. Beliau bahkan berjihad di perbatasan Romawi, ya, di perbatasan Romawi Bizantium, negeri Syam, ya. Nama daerahnya Tughur. Tughur itu perbatasan antara Syam, perbatasan antara Palestina dengan Damaskus. Itu ada sebuah daerah namanya Tughur. Dan Ibrahim bin Adham melakukan ekspedisi jihad di daerah sana. Bahkan disebutkan dalam ekspedisi jihad yang kedua kalinya, Ibrahim bin Adham syahid di daerah Tughur tersebut. Maka beliau dimakamkan di daerah Tughur tersebut, di perbatasan antara Syria dan juga Palestina, daerah Tughur tersebut. Akan tetapi ternyata Ibrahim bin Adham sebagai orang yang terkenal, ya, dan beliau diperkenalkan Allah Subhanahu wa taala setelah beliau wafat. Ya, justru diperkenalkan Allah setelah beliau wafat, dan beliau menjadi role model bagi siapapun hari ini yang ingin menempuh jalan tazkiyatun nafas. Maka lihatlah bagaimana Ibrahim bin Adham, ya, cara menempuh jalan tazkiyatun nafasnya seperti apa. Dan sebagai orang yang terkenal dan kisah-kisahnya menjadi legenda di berbagai negeri, ya, maka yang disebut sebagai makam Ibrahim bin Adham itu ternyata ada di mana-mana. Iya, ada di mana-mana. Ada yang mengatakan makam Ibrahim bin Adham tidak hanya ada di Tughur, ya. Ada juga yang mengatakan ternyata makam Ibrahim bin Adham ada di Mesir. Bahkan ada yang mengatakan ada di Irak, ada di Afghanistan, ya, di berbagai negeri ada. Ya. Akan tapi kita wallahu alam mana yang lebih tepat, di manakah makam Ibrahim bin Adham, ataukah yang disebut makam yang ada di Mesir, yang ada di Afghanistan dan di berbagai negeri itu adalah makam yang bermakna bahwa Ibrahim bin Adham pernah menginjakkan kakinya di sana. Ya, seperti makam Ibrahim yang ada di Mekah, ya, yang ada di Masjidil Haram, itu kan ada tempat yang disebut makam Ibrahim. Apakah makam Ibrahim itu yang maksudnya adalah tempat tinggal kuburan Nabi Ibrahim? Bukan. Makam Ibrahim di situ adalah atharul aqdam, ya, jejak kaki Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim pernah menginjakkan kakinya di sana. Maka disebut makam Ibrahim. Apakah yang dimaksud dengan makam Ibrahim bin Adham itu seperti makam Ibrahim ini? Maksudnya
bahwasanya Ibrahim bin Adham pernah menginjakkan kakinya di Mesir. Nah, sehingga dibuat momentum, ya, monumen di sana untuk mengabadikan perjalanan Ibrahim bin Adham. Ya, ya itu Ibrahim bin Adham. Ada sebuah riwayat, ya, yang menceritakan bahwasanya ketika Ibrahim bin Adham ini meninggalkan Balkh, ya, untuk mengembara, meninggalkan keluarganya, ternyata Ibrahim bin Adham itu meninggalkan seorang bayi yang masih menyusui, ya, sehingga beliau istikharah, dan ternyata hatinya lebih cenderung untuk berpamitan kepada keluarganya, meninggalkan keluarganya, dan lebih memilih untuk mengembara. Bertahun-tahun kemudian anaknya ini sudah dewasa, ya, lalu anaknya ini menjadi pemuda yang sangat tampan, rupawan, bahkan disebutkan sangat mirip dengan Ibrahim bin Adham. Maka anak ini secara naluriahnya penasaran dengan siapa sih sebenarnya ayah saya itu. Ya, naluriahnya pasti seperti itu. Ya. Maka itulah yang terjadi, yang dirasakan oleh anaknya Ibrahim bin Adham. Maka dia bertanya kepada ibunya, wahai ibu, siapa ayah saya sebenarnya? Ya, setiap kali ditanya ayahnya, ibunya selalu bersedih. Maka anak ini yang terlahir dengan didikan ibunya menjadi anak yang soleh, itu berdoa kepada Allah dan beristikharah dan berikhtiar bahwa dia ingin mencari ayahnya. Nah, tujuan pertama yang ingin dia tuju adalah Mekah dan Madinah, yaitu dia ingin berhaji, lalu kemudian dia mengumpulkan para pengawal, para rakyat, dia mengumumkan di para rakyat, karena dia sudah menjadi pangeran dari kota Balkh, ya. Dia mengumumkan siapa di antara kalian yang ingin mendampingiku mencari ayahku sambil aku berhaji ke negeri Mekah. Maka kata anak Ibrahim bin Adham, aku siap membiayai hidupnya, membiayai perjalanannya, memenuhi semua keperluan dan kebutuhannya, baik keluarga yang ditinggalkan maupun dia yang sedang dalam perjalanan menemani anaknya Ibrahim bin Adham. Maka terkumpullah 4.000 orang yang siap menemani, ya, dari kota Balkh menuju Mekah. Begitu gegap gempita, ya, seperti pasukan yang ingin menyerang, menyerbu, ya. Tapi mereka bukan ingin berperang, mereka ingin melakukan ibadah haji dengan semua baju serba putih. Akhirnya sampailah mereka di Mekah pada suatu hari ketika anaknya Ibrahim bin Adham ini sedang melakukan ibadah haji, sedang melakukan sa'i atau tawaf, berpapasan ternyata dengan seorang ayahnya, yaitu Ibrahim bin Adham. Dan memang qadarullah wa masya'a fa'ala, Ibrahim bin Adham pada saat itu sedang ada di Mekah, ya, sedang melakukan haji dan juga sedang bekerja di situ dengan pakaian yang begitu lusuh, ya, yang seolah-olah tidak tergambarkan bahwa dia adalah bekas raja. Tawaduk. Ya. Maka anaknya Ibrahim bin Adham ini ketika berpapasan dengan ayahnya, dengan Ibrahim bin Adham, tiba-tiba terhenti. Langkahnya dari tawaf itu terhenti. Dan Ibrahim bin Adham pun melihat anaknya. Dan Ibrahim bin Adham pun berhenti dari bekerja. Dia mungkin sedang mengangkut air, ya, untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji. Sama-sama berhenti. Tapi tidak saling bercerita, tidak saling memperkenalkan diri, tidak saling menyapa, hanya diam begitu. Ya. Agak lama, lalu kemudian mereka kembali melakukan aktivitas masing-masing. Akhirnya setelah selesai melakukan aktivitas haji, kemudian Ibrahim bin Adham telah selesai melakukan pekerjaan, dua-duanya kembali ke kemahnya masing-masing. Anaknya ini kembali ke kemah kerajaan. Ya, mereka membangun kemah sendiri khusus Raja Balkh. Nah, tiba-tiba anak Ibrahim bin Adham bercerita kepada ibunya, wahai ibu, aku bertemu seseorang yang aku rasa itu adalah ayah. Ya, ibunya bertanya, memang seperti apa cirinya? Cirinya seperti ini, seperti yang disebutkan. Kata ibunya sambil menangis memeluk anaknya, wahai anakku, betul itu adalah ayahmu. Ya, kemudian Ibrahim bin Adham pun yang kembali ke kemah bersama murid-muridnya, yang biasa ketika setiap kali sholat, setiap kali zikir dalam keadaan khusyuk, tiba-tiba
seolah-olah gelisah, sholatnya itu gelisah, doanya gelisah, seolah-olah tidak khusyuk. Maka murid-muridnya Ibrahim bin Adham itu penasaran, bertanya, jarang-jarang guru kita seperti ini. Akhirnya ditanya, wahai guru, kenapa kami lihat hari ini engkau beribadah tidak seperti biasa, khusyuk, penuh dengan rasa tumakninah dalam sholat. Ini seperti seolah-olah engkau ada rasa gelisah dalam ibadahmu. Maka Ibrahim bin Adham cerita, aku tadi bertemu dengan seorang anak laki-laki yang aku yakin itu adalah anakku. Dari cara dia berjalan, dari wajah yang begitu rupawan, ya, dari wajah badan yang begitu mirip sekali denganku ketika aku masih muda. Kata Ibrahim bin Adham, aku yakin itu adalah anakku. Ya. Terus kata Ibrahim bin Adham, tapi tidak usah kalian pikirkan, karena aku sudah tidak lagi berpikir tentang itu. Kita kembali fokus kepada ibadah kita kepada Allah. Kita fokus mendekatkan diri dan menyerahkan diri kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seorang murid tidak ingin melihat gurunya seolah-olah perasaan hatinya itu tersiksa. Ya, gurunya tetap mengatakan biarin aja, tapi hatinya pasti merasa gelisah. Akhirnya murid-murid Ibrahim bin Adham berinisiatif ingin mempertemukan Ibrahim bin Adham dengan anaknya. Akhirnya murid-murid Ibrahim bin Adham keluar dari Mekah, keluar dari kemah dan mendatangi kemah Raja Balkh. Akhirnya setelah didatangi, berbicara, ketemu dengan anak Ibrahim bin Adham, terjadilah obrolan. Apakah engkau seorang anak yang benar-benar, apakah engkau anaknya Ibrahim bin Adham? Kemudian anak ini mengatakan, ya, aku yakin ayahku, aku yakin dia adalah ayahku. Kan diceritakan pertemuan mereka berdua kan. Kata anak Ibrahim bin Adham, aku yakin itu adalah ayahku. Yang disebut sebagai Ibrahim bin Adham itu adalah ayahku. Kemudian kata murid-muridnya, kalau kau yakin dan betul bahwa engkau adalah seorang anak yang ditinggalkan oleh seorang raja yang dulu meninggalkan kerajaannya demi mengembara mencari hakikat diri, bertazkiyatun nafas, menyerahkan diri kepada Allah, maka kami yakin engkau adalah anaknya Ibrahim bin Adham. Maka biarkanlah kami membantu kalian berdua agar saling menyapa, saling bertemu. Nah, akhirnya terjadilah pertemuan tersebut. Ibrahim bin Adham bertemu dengan anaknya. Kemudian ketika pertama kali bertemu, mereka berdua langsung berpelukan. Mereka berdua menangis. Ibrahim bin Adham pun tak kalah sedih dengan anaknya, menuturkan air mata juga. Kemudian dua-duanya saling bercerita. Anaknya bercerita bagaimana kehidupannya semenjak ditinggalkan ayahnya, sehari-hari melakukan apa. Kemudian ayahnya juga bercerita kepada anaknya kesehariannya, kemudian ketika beliau meninggalkan kerajaannya. Sampai kemudian Ibrahim bin Adham memutus obrolan mereka berdua, dan Ibrahim bin Adham mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, mungkin sudah saatnya kita harus berpisah. Aku harus kembali melanjutkan perjalanan. Tapi namanya seorang anak yang baru ketemu dengan ayahnya, dia memeluk erat ayahnya. Dia mengatakan, wahai ayah, demi Allah aku tidak akan melepaskan pelukan ini sampai engkau mau kembali kepada kami. Engkau kembali pulang kepada kami. Anaknya sambil nangis. Ibrahim bin Adham pun gak tahan menahan air mata, tapi dia berusaha untuk tidak nangis di depan anaknya. Kemudian di tengah pelukan anaknya yang sambil menangis erat, tidak mau melepaskannya, sampai Ibrahim kembali ke kerajaannya. Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku jalan keluar. Dalam pelukan anaknya, Ibrahim bin Adham berdoa, ya Allah, berikanlah aku jalan keluar. Anugerahkanlah kepadaku jalan terbaik yang kau pilihkan kepadaku. Tapi demi Allah, ya Allah, di dalam hatiku, aku tidak ingin kembali ke rumah. Aku ingin terus melanjutkan perjalananku, mengembara, menuntut ilmu, berdakwah, dan berjihad. Maka itulah yang aku inginkan. Akhirnya, ternyata atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak ini tiba-tiba mengucapkan La ilaha illallah.
ketika itu langsung meninggal. Ternyata Allah lebih memilih Ibrahim bin Adham untuk melanjutkan perjalanan. Ya, kemudian ketika anak ini meninggal, Ibrahim bin Adham bukan sedih, ya sedih ada, cuman bukan sedih yang begitu begitu dalam ya. Kesedihan meninggal seorang anak itu ada, cuman kemudian Ibrahim bin Adham ini menghibur dirinya dengan berdoa, ya wahai anakku, segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan engkau tidak menungguku di dunia, engkau tidak menantiku di dunia yang penuh dengan kesedihan, di dunia yang penuh dengan nestapa dan derita, tapi Allah menakdirkan engkau menungguku di akhirat kelak. Ya, itulah akhirnya Ibrahim bin Adham pun melanjutkan perjalanannya bersama murid-muridnya, mengembara, bertazkiyatun nafs, dan juga dakwah, belajar, mengajar, dan berjihad di jalan Allah. Ada suatu riwayat kisah yang begitu masyhur tentang kisah Ibrahim bin Adham. Ketika Ibrahim bin Adham berada di Mekah, Ibrahim bin Adham ingin berziarah ke Masjidil Aqsa, Palestina. Ya. Lalu kemudian dalam perjalanan Makkah menuju Palestina, Ibrahim bin Adham ini melewati kota Madinah. Ya. Maka dalam perjalanan pergi dari Makkah ke Palestina, Ibrahim bin Adham seperti biasa membeli perbekalan berupa kurma. Kurma berkilo-kilo ya, mungkin beberapa kilo lah. Nah, setelah itu tiba-tiba ada satu kurma yang jatuh dari timbangan. Ya, Ibrahim bin Adham mengira bahwa itu adalah kurma miliknya yang jatuh dari timbangan. Maka dimakan oleh Ibrahim bin Adham. Kemudian Ibrahim bin Adham pergi dalam perjalanan Mekah ke Palestina, itu normalnya 1 bulan. Ketika sudah sampai Palestina, karena belum ada ya kendaraan bermotor ya, kendaraan seperti zaman sekarang, menggunakan unta, kuda, itu sekitar 1 bulan. Ya, sudah sampai di Palestina, di Baitul Maqdis ya. Kemudian Ibrahim bin Adham berdoa di Masjid Qibli. Masjidil Aqsa itu kan sebuah pekarangan yang luas. Di dalamnya ada Masjid Qibli, Mushola Marwani, Mushola Jibril, Qubbatus Sokhroh. Itu bagian dari kompleks Masjidil Aqsa. Nah, Ibrahim bin Adham berdoa di Masjid Qibli itu. Masjid Qibli itu inti dari Masjidil Aqsa yang hari ini dibombardir oleh Israel. Nah, ya. Yang Rasulullah SAW sholat bersama ribuan para nabi di situ. Ya. Nah, berdoa, ketika beliau berdoa atas izin Allah Subhanahu wa taala, beliau mendengar ada percakapan 2 malaikat. Ya. Percakapan 2 malaikat. Malaikat pertama mengatakan, itulah Ibrahim bin Adham, seorang abid, ahli ibadah, soleh, bertakwa, dan doa-doanya selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata malaikat satunya, itu dulu. Tapi sekarang doa dia sudah tidak dikabulkan lagi, karena dia pernah memakan 1 biji kurma yang bukan milik dia, yang bukan hak dia. Dan itu terdengar oleh Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham kaget. Ternyata waktu aku berangkat ke sini, aku makan 1 biji kurma yang jatuh dari timbangan, itu bukan milik aku. Sehingga doa-doaku tidak lagi dikabulkan oleh Allah, tidak didengar oleh Allah. Akhirnya Ibrahim bin Adham, apa yang dilakukan? Dia pergi pulang ke Mekah. Saat itu juga, ya, dalam perjalanan pulang yang begitu jauh, dia mencari kios yang kemarin dia beli kurma sebelum dia berangkat ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Ketika sudah berada di kios tersebut, ternyata penjualnya sudah beda. Dia bertanya, wahai fulan, ini yang menjual lebih muda, yang dulu yang dia beli penjualnya orang tua. Dia bertanya kepada anak muda ini, wahai fulan, wahai pemuda, aku waktu itu pernah membeli beberapa kurma di sini. Lalu penjualnya bukan Anda. Di mana penjualnya? Oh, itu adalah ayah saya. Ayah saya sudah meninggal sebulan yang lalu.
sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi begini, akhirnya dia cerita tentang doa dia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, percakapan dua malaikat. Doa dia tidak dikabulkan dikarenakan dia mengambil dan memakan satu biji kurma yang dia kira itu adalah bagian dari kurma yang dia beri, ternyata bukan. Kemudian Ibrahim bin Adham berkata kepada pemuda ini, wahai pemuda, kalau kau izinkan, kalau kau ridho, tolong ikhlaskan satu biji kurma ini agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pemuda ini, wahai fulan, kalau aku akan ikhlaskan. Tapi yang aku khawatir, ayahku itu punya 12 anak. Aku adalah satu di antara 12 itu. Nah, mungkin aku ikhlas, tapi belum tentu 11 saudaraku ikhlas. Kata Ibrahim bin Adham, berikan aku alamat 11 saudaramu itu. Aku akan datangi satu-satu. Akhirnya dikasih alamat, didatangi satu-satu. 1 bulan untuk meminta keridhaan satu biji kurma kepada 11 saudara si pemilik toko kurma ini. Akhirnya setelah selesai, Ibrahim bin Adham kembali melakukan perjalanan ibadah tazkiyatun nafas di Masjidil Aqsa. Sudah sampai Masjidil Aqsa, dia berdoa lagi di Masjid Qibli, sholat berdoa kepada Allah. Tiba-tiba dia mendengar kembali percakapan dua malaikat. Kata malaikat pertama, itulah Ibrahim bin Adham yang doa-doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena memakan satu biji kurma yang bukan haknya. Kata malaikat satunya, itu kemarin. Tapi hari ini Allah, pemilik kios kurma, sudah mengikhlaskan satu biji kurma dan doanya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit cerita karomah tentang Ibrahim bin Adham. Ada lagi ya, cerita luar biasa dari Ibrahim bin Adham. Ini yang menceritakan adalah muridnya yang bernama Syakik al-Balkhi. Syakik al-Balkhi ini bercerita kepada siapa? Ibrahim bin Adham. Wahai guru, dengan lari tergopoh-gopoh dia berkata kepada gurunya Ibrahim bin Adham, wahai guru, aku tahu sekarang setiap kita itu rezekinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak perlu risau ya, maka kita cukupkan diri kita aja untuk beribadah, nggak perlu mencari rezeki karena rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu bekerja. Cukup saja kita duduk di sini, berzikir, beribadah kepada Allah tanpa bekerja, Allah pasti sudah memberikan kepada kita rezeki. Karena rezeki kita sudah diatur. Ibrahim bin Adham sebagai seorang guru bertanya kepada Syakik al-Balkhi, kenapa engkau bisa berpendapat demikian? Karena aku tadi ketika datang ke sini aku melihat 2 ekor merpati, 2 ekor burung merpati. Yang satu sayapnya patah, tidak bisa ngapa-ngapain, yang satu sayapnya sehat. Ya. Merpati yang sayapnya patah, dia tidak bisa ngapa-ngapain, dia tidak bisa terbang, dia hanya bisa berdiam diri. Tiba-tiba dia didatangi oleh merpati-merpati yang lain, membawakan makanan, belalang dan lain sebagainya kepada merpati yang sayapnya patah ini. Saya bisa mengambil kesimpulan, ya, merpati yang sayapnya patah dia nggak ngapa-ngapain, tapi karena rizki dia sudah dijamin oleh Allah, maka dia mendapatkan rizki dari merpati yang masih sehat. Kemudian kata Ibrahim bin Adham, pertanyaannya, wahai muridku, kenapa engkau bercita-cita menjadi merpati yang sayapnya patah? Kenapa engkau tidak bercita-cita menjadi merpati yang sayapnya sehat, sayapnya utuh, sehingga engkau bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Ibrahim bin Adham ini memberikan pencerahan kepada muridnya bahwa meskipun orang itu fokus kepada tazkiyatun nafas, beribadah, jangan pernah lupa bahwa dia juga wajib bekerja, wajib berikhtiar, menegakkan punggungnya dengan usaha sendiri, nggak boleh meminta-minta. Ya, kemudian Ibrahim bin Adham menukil sebuah hadis dari Rasulullah SAW, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Bukankah Rasul pernah mengatakan tangan di bawah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Jadi cukup sampai sini dulu ya, kisah Ibrahim bin Adham yang begitu luar biasa. Ya, syukran Ustaz, jazakallah khairan katsiran. Terima kasih telah menjelaskan kisah dari Ibrahim bin Adham, dari ketawaduannya dan dari satu biji kurma yang beliau meminta kedoaannya dari 11 anak. Itu luar biasa. Kita bisa meneladani sifat tabi'in tersebut. Amin ya rabbal alamin.
Mungkin cukup sekian Ustaz Ya. kurang lebihnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.